Nah kemudian Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar. Nah jadi ada dang sanak Siti Aisyah ngarannya Asma. Nah ini kah dang sanak kenapa daripada Siti Aisyah bin Abu Bakar ya kan. Sakit kepala sih ini dan muka beliau. Kenapa sakit kepala dan mukanya sakit juga, kepala sakit, muka sakit juga Asma tadi. Beliau meletakkan tangannya ya kan di kepala dan mukanya dengan berlapik kain sambil berdoa. Nah inilah pengaruhnya nih. Nah pengaruhnya ustad-ustad yang penting bener nih. Murid bebinian ada macam balapek, jangan ada balapek nih. Nabi kan balapek nah balapek kenapa pengaruhnya sorban dah. Nah yang ada balapek ya lah, nih banyak aja pang ustad-ustad ini masa sok ada lihat kalau sidin lah. Nah ini ada riwayatnya Nabi itu. Nah pengaruhnya basalamun Asma nih dang sana oleh Aisyah ya lah, artinya apa tuh iparah ada ipar lah. Nah ipar ini ipar tuh bila mati bini nih ya boleh ya kawin non ipar udah boleh tak, seperti siapa Sayyidina Utsman ya lah. Nah Sayyidina Utsman mengawini anak Nabi, lalu mati anak Nabi ini, ada bang anak Nabi dikawinkan pulang lawan Sayyidina Utsman. Makanya gelar Sayyidina Utsman tuh orang yang memiliki dua nur. Nah ya anak Nabi itu deh. Sarung tangan kah? Nah ini apa? Nah beliau meletakkan tangannya di kepala dan mukanya dengan berlapik kain sambil berdoa dengan nama Allah, hilangkanlah kesakitan dan kesusahan yang diderita berkat doa Nabi yang engkau berkahi, yang kedudukannya tinggi di sisimu. Akhirnya bengkak itu mengempes, hanya sembuh. Nah ini dengan berkat. Nah pengaruhnya berkat doa Rasulullah dan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tadi nah pengaruhnya yang kita ambil pelajaran ya kan. Napa? Jangan jauh daripada Nabi. Itu dah. Ada sahabat tulah sahabat Nabi dah. Rancak lawan Nabi, lalu ujar Nabi, rancak membantu Nabi ini, rancak menggini Nabi di rumah maupun di luar. Lalu ujar Nabi, napa nang hendak ikam minta dari aku? Nah, betagi hamjar Nabi nih. Napa ikam hendak? Lalu ujar sahabat tadi, ulun hendak di akhirat kayaknya parak lawan pian. Pintar ya nih napa ngarannya? Kalau kayaknya pian nih tak mimpi Nabi. Ada tahu bersiap-siap dulu. Napa permintaan? Ujar Nabi napa nang pian hendak wahai ini ijab. Ya kan? Kalau lu mau nganu bingung kan nah. Timbul ngewo ijab kucing habis tak bangun dari ingat tersambat ya. Nah jadi napa nang dipinta. Nah sahabat tadi meminta parak lawan pian ya Rasulullah. Jangan sampai ulun di dunia aja parak, yang di akhirat kada. Nah itu yang diminta oleh sahabat tuh. Lalu ujar Nabi napa, bantu aku mewujudkan kehendak kami itu dengan banyak-banyak sembahyang. Nah itu banyak sembahyang ya Nabi kan. Bantu aku mewujudkan cita-cita kami itu dengan banyak sembahyang. Artinya kada mungkin ya kalau sembahyang zuhur 10 rakaat pasti nang pengaruhnya nang sunat dengan dibanyakin. Nah itu makanya di antara orang-orang bahari itu sembahyang sunat nang asalnya misalnya sembahyang qobliyah ba'diyah atau 2 rakaat aja, 4 rakaat tuh ini menggawi sudah. Nah niat tadi supaya parak lawan Nabi. Nah kemudian keberkahan usapan. Nah tadi sentuhan tadi lah. Ini keberkahan usapan tangan Nabi di kepala. Amr bin Sa'labah
berkata, aku berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam. Nah, artinya nih apa baru masuk Islam dahulunya ya, beliau mengusapkan tangannya di kepalaku sehingga Sayyidina Ammar, ya kan, Sayyidina Ammar tadi mencapai umur 100 tahun. Umur ade Sayyidina Ammar sahabat tadi nang bakas diusap Nabi di kepala tadi umur sini sampai 100 tahun, tapi kepala yang diusap Nabi tidak bahuban. Oh, ada bahuban. Nah pengaruhnya ada bahuban. Nah pengaruhnya nih bakas usapan Nabi tadi dan umur sini panjang 100 tahun. Ada bahuban berkat usapan Nabi tadi. Amr bin tadi Ammar aja lah bin apa tadi? Ammar bin Sa'labah. Ada ini Ammar bin Hurais. Nah lain doang sahabat nih. Makanya tuh kalau kita tahu lah bin kita nih, nah harus tahu juga. Nah intinya dulu kalau mengirimi kuitan dah. Makanya diantara orang tanda orang berbakti lawan kuitan adalah banyak membaca salawat. Dah, kenapa? Karena bila kita baca salawat itulah ngaran abah kita disambat, ngaran kuitan kita dah disambat di hadapan Nabi. Apabila banyak bersalawat, ya kan, terkenal ngaran kuitan kita di kayah Nabi, maka terangkatlah derajat kuitan kita. Di antara faedah orang banyak membaca salawat nih, terkenal Abah Sidin itu, Abah kuitan kita itu di kayah Nabi. Jadi sambat, misalnya siapa Abul misalnya bin Tukacia membaca salawat ya Rasulullah lawan pian. Terus setiap kali membaca salawat kita, berapa kali kita baca salawat? Kayak itu terus, kenapa malaikat menyampaikan ini lawan Nabi? Nah makanya di antara wujud apa seorang anak nih bakti lawan kuitannya banyak membaca salawat. Mamaku uja Ammar bin Hurais tadi membawaku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengusapkan tangannya ke pipiku dan mendoakanku agar aku mendapatkan rezeki. Nah ini diantara pelajaran pulanglah. Apabila ada bisi anak bawa lawan tuan guru minta usapakan, minta tiupakan, nah itu tak, ya kan, supaya anak ini jadi agamis sejarah tak, ya kan. Bahkan kita juga nang menjauhkan anak kita ini lawan ulama. Jadi inya itu napa ngarannya modelnya kada hendak juga model agamis tuh nang anak agama tuh. Tapi mau kita lagi halus tuh sudah kita ada katakan lawan ulama, ya kan. Di rumah aja kita kali ada bisa gambar ulama, ngalih benar. Mau ada juga gambar ulama ya, kalau tuh siapa nih, tuh siapa mak, lalu dipadahkan ini tuan guru si Ano, iya kan. Yang minimal itu tak dikenalkan anak buah kita ini lawan ulama. Nah itu tak. Muhammad bin Fudail berkata, ketika aku umur 2 minggu, nah 2 minggu dilahirkan nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumahku dan beliau mengusap kepalaku. Kira-kira ini kuitan sidin ini nambah kisah. Muhammad bin Fudail dikaruniai usia yang panjang dan rambutnya putih kecuali pada tempat yang pernah diusap baginda Rasulullah, kada putih, kada bahuban. Nah ini, bahuban nih, ada nih pengarnya riwayat, pengarnya dari sabit ini dari Anas ini, pengarnya di antara khadam baginda Rasulullah. Ujar Anas ini, aku hitungi huban Nabi ini berapa? 14 saja nih, nang di kepala lawan nang di janggut itu 14 bilah. Nah jadi kalau ada pertanyaan dalam kubur ini nih kata jangan masih nang buka udah ya, kalau ada pertanyaan nih
dinang kubur berapa uban Nabi ya kan. Nah jawabannya apa? 14 helai nang di kepala maupun nang di janggut siden. Nah itu nang dilihat oleh Anas. Nah itu ada hadis Nabi itulah, nah ujar Nabi lah, la tantifu, ujar Nabi, la tantifu as-saiba ma min muslimin yasibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. La tantifu, ujar Nabi, jangan dicabut. Nah, apa yang jangan dicabut? Asyaiba, uban. Nah, kita ini getal kan lah. Getal apa lah loh, nak minta cabutakan cucu, cabutakan cucu aja, cabutakan uban. Nah, ini. Tapi ini larangannya bukan haram lah, makruh aja. Nah ini nih aman orang tuh belajar hingga hadis saja lalu haram ya mencabut uban, Nabi melarang. Nah pada awal adalah ini larangan ini bisa makruh ya kan, bisa pengarannya bisa haram yang lain itu tah. Nah ada ini larangannya makruh aja. Ujar Nabi jangan dicabut uban nih, jangan dicabut. La tantibu syaiba, jangan engkau cabut uban. Kenapa? Mamin muslimin yasibu syaibatan, tidaklah yakah daripada orang non-Islam itu mempunyai sabiji uban syarah kecuali ujar Nabi yakah akan menjadi cahaya hari kiamat. Nah ini jadi uban pian nang ada nih pajangan jadi nur kaina, saking banyak uban makin banyaklah kepala pian. Itu tak, makanya Nabi jangan dicabut. Nah mengkawat mengkawat ada dicabut, bagus sekali dicabut karena Nabi ini menjadi nur karena cahaya. Dan Nabi si malam sudah kita ketahui mengenali kita itu dengan cahaya-cahaya. Nah itulah di antaranya cahaya apa? Cahaya bekas wudu menjadi Nabi ya. Nah itu. Tapi syaratnya Islam lah. Amun orang kafir, orang Cina tuh banyak beruban masih putih ubannya. Cuma ada Islam tuh kan lebih cahaya kan daerah. Ini syaratnya orang Islam. Ya kan? Nah, fil Islam ya ada hadisnya deh. Nah, akan menjadi cahaya. Nah, itu. Amun disamir bang boleh ya Pak? Nah, boleh aja. Asal jangan hilang. Samirnya jangan hilang. Menang hijau boleh, iya kah? Nah lagi amon habang boleh, kuning boleh. Nah, warna apa boleh aja sambil tak asal jangan hilang. Kenapa? Karena di situ ada unsur manipo, iya kah? Ada unsur manipo orang. Nah nyanyian pada tak mengaku bujangan ya kepada semua wanita ya, ternyata cucunya segudang. Nah, itu nah latihan lah mengambilnya juga mengaku ya, bujangan kepada semua lelaki. Nah, ya, ternyata ubannya segudang ya. Ya, nggak ada bulihan anak-anak kemarin mun hairang adalah. Nah, cuma samirnya itu nang tambus lawan banyak lah. Jangan ada tambus lawan banyak karena ngalih mandi wajib, karena ngalih pengarannya pengaran baudu, ya lah. Nanya nah pengarannya bahan apa nah pengarannya baudu mandi wajib ngalih lah. Nang pacar itu kan ada pacar tuh. Pacar apa masih orang di itu boleh aja, atau mengejar kawan itu lah, cuma ulun dalam kaum masih akan Jepang ada tulisannya halal aja, ada tulisannya halal itu boleh aja jadi dipakai tak. Nah itu tak. Nah kemudian lagi apa ya kah ujar siapa lagi nih